Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 13, mengikuti tes regu berburu. Keesokan paginya, Lin Xiao kembali ke latihan hariannya yang biasa sementara Lin Yun memeriksa tanaman. Lubang yang berhasil dibuat Lin Xiao di atas batu cukup baik untuk menyimpan air dan membiarkan tanaman itu hidup. Namun, jelas bahwa air habis dengan sangat cepat. Berapa banyak air yang harus kuberikan pada bunga 5 kelopak yang ini? Lin Yun bertanya. Wenren Yu sudah merasa jauh lebih baik dan bisa berjalan-jalan. Dia melihat bunga itu dan menggelengkan kepalanya. Biarkan saja untuk saat ini. Apakah kamu ingin mengumpulkan tumbuhan juga? Tidak dalam kondisi ini. Bahkan jika Wenren Yu menginginkannya, dia masih perlu banyak istirahat. Akan lebih baik baginya untuk menunggu sampai waktunya tepat sebelum dia pergi mencari tanaman obat yang diperlukan untuk mereka. Aku akan mengikuti tes regu berburu hari ini, Lin Xiao memberitahu saudaranya dan Wenren Yu. Jangan pergi kemanapun dan jangan biarkan orang asing datang. Seharusnya tidak ada orang yang datang ke tempat terpencil ini, saudaraku, kata Lin Yun tak berdaya. Aku akan mencoba meramu obatnya terlebih dahulu. Aku akan membantu. Lin Xiao memilih untuk membiarkan keduanya membuat obat saat dia bergegas ke desa. Setiap orang dapat mengikuti tes oleh regu berburu kapanpun mereka mau selama mereka telah melewati persyaratan dasar untuk mencapai peringkat 5. Karena Lin Xiao telah lulus baru-baru ini, dia ingin menguji peruntungannya. Desa itu besar karena ada beberapa ladang. Lin Xiao harus melewati beberapa ladang sebelum dia bisa mencapai area tempat anggota regu berburu biasanya berkumpul. Hanya ada beberapa orang yang tinggal di sana saat ini. Oh, Little Xiao, kamu di sini, seorang penduduk desa menyapanya. Lin Xiao mengangguk. Apakah Kapten Su ada di sini? Kapten Su sedang pergi. Mengapa kamu ingin mencari kakakku? Nada yang tidak menyenangkan namun akrab terdengar dari samping. Memutar tubuhnya ke samping, Lin Xiao bisa melihat Su Han berjalan ke arahnya. Mengenakan jubah ungu besar lainnya, sepertinya dia sedang memamerkan kekayaan keluarganya di desa terpencil ini. Dengan sebagian besar dari mereka hanya bisa mengenakan jubah coklat tua yang terlihat agak lusuh, Su Han mencuat seperti ibu jari yang sakit. Lin Xiao menyeringai. Aku akan mengikuti tes untuk bergabung dengan regu berburu. Anda, Su Han memandang Lin Xiao dari atas ke bawah. Hingga latihan tubuh peringkat 5, perubahan pada tubuh seseorang bisa terlihat. Jelas dari otot Lin Xiao bahwa dia sudah naik ke peringkat 5 latihan tubuh. Tidak hanya itu, jelas bahwa Lin Xiao penuh dengan kekuatan seolah-olah dia sudah berada di peringkat itu untuk waktu yang lama. Pikiran itu hanya memperburuk suasana hati Su Han, tetapi dia memilih untuk mendorong semuanya ke belakang. Apa kau yakin bisa menahan rasa sakitnya? Mengapa tidak? Lin Xiao terkekeh. Dia memandang Su Han dengan tatapan menantang seolah mengatakan bahwa apapun yang terjadi, dia pasti akan lulus ujian tanpa masalah sama sekali. Anda, apakah kamu takut aku akan lulus, Su Han? Mata Su Han mendarat di tangan merah Lin Xiao. Setelah diolesi sedikit obat, tidak lagi terlihat separah kemarin, tapi bekas terbakarnya masih terlihat. Sambil menyeringai ringan, Su Han menunjuk ke tangan kiri Lin Xiao. Apa yang kamu lakukan untuk membuat tanganmu terbakar? Oh, aku baru saja bermain api kemarin, kata Lin Xiao sembarangan. Bukankah menakjubkan bahwa api bisa begitu hangat? Yang lain, apa kamu gila? Su Han juga tercengang saat mendengar jawaban Lin Xiao dan memandang Lin Xiao seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Mengapa kamu ingin bermain dengan api? Saya baru tahu bahwa Anda bisa belajar mengendalikan api jika Anda melatih ki Anda di dekatnya. Luar biasa bukan? Lin Xiao mengarang alasan. Apakah itu mungkin? Tentu saja. Menurutmu mengapa tangan kiriku berakhir seperti ini? Beberapa orang skeptis, tetapi beberapa orang lain diam-diam berpikir bahwa mereka mungkin bisa melatih ki mereka seperti itu juga dan mungkin berakhir lebih beruntung. Sedikit yang mereka tahu bahwa Lin Xiao hanya mengatakan omong kosong. Tidak mungkin untuk melatih ki Anda keluar sebelum Anda mencapai pendirian yayasan.
Sebuah suara menarik perhatian mereka. Mereka bisa melihat seorang pria berjalan ke arah mereka. Tubuhnya yang besar dan kehadirannya langsung menarik perhatian semua orang. Tidak ada yang berani main-main lagi. Pemimpin. Oh, Pemimpin Su. Saya ingin mengikuti ujian. Lin Xiao melambaikan tangan kanannya dengan seringai di wajahnya seolah tidak ada yang salah. Pria itu, Su Hei, melirik Lin Xiao dan mengangguk. Itu hanya masalah kecil karena banyak orang yang ingin mengikuti tes setiap beberapa hari. Dia menatap Su Han. Kamu urus itu. Iya kakak. Menyadari bahwa dia ditipu oleh Lin Xiao, Su Han kesal. Sambil menggertakkan giginya, Su Han menunjuk ke samping. Ikuti saja tesnya seperti biasa. Dia akan mengawasimu. Baiklah. Lin Xiao berjalan ke samping dengan gerakan mantap. Dia ingin tahu apa yang mereka rencanakan untuk membuatnya gagal. Pemimpin regu berburu adalah Su Hei, saudara laki-laki Su Han. Karena usianya dan kinerja yang buruk saat itu, Su Hei gagal bergabung dengan Sekte Taiyi dan akhirnya tinggal di desa. Sebagai satu-satunya anak muda yang berhasil mencapai peringkat 8 pelatihan tubuh, ia secara alami menjadi pemimpin regu berburu. Su Han, yang beberapa tahun lebih muda dan lebih berbakat, juga bergabung dan diajar secara pribadi oleh kakaknya. Tes untuk bergabung dengan regu berburu selalu berbeda setiap saat. Ini untuk mencegah siapapun menyontek karena mereka tidak akan tahu tes apa yang akan diberikan kepada mereka sampai tiba waktunya untuk ujian mereka. Orang-orang di sini akan secara acak memilih salah satu dari sedikit tes yang telah disiapkan oleh pemimpin mereka sebelumnya. Kamu bisa memilih salah satunya. Ada beberapa token yang tersebar di atas meja. Itu digunakan untuk tes berburu dan biasanya mereka bisa memilih sendiri. Setiap token terlihat persis sama, jadi tidak ada yang bisa menipu kecuali mereka telah mencapai pendirian yayasan karena mereka dapat menggunakan ki mereka untuk menyelidiki. Tapi sekali lagi, mengapa yayasan ingin bergabung dengan regu berburu semacam ini? Lin Xiao mengulurkan tangannya dan mengambil satu token secara acak. Alisnya berkerut saat melihat kata air. Bab 14, Danau Utara. Apa yang kamu dapatkan? Seorang penduduk desa bertanya dengan tidak sabar. Lin Xiao dengan sembarangan melemparkan token itu dan membiarkan penduduk desa itu melihat kata yang tertulis di atasnya. Dia melihat ke arah Su Han. Apa tes untuk air? Air. Su Han terkejut. Hampir tidak ada perburuan yang dilakukan di dalam air karena berbahaya. Namun, Su Han mengetahui bahwa ada sebuah danau besar yang terletak di sebelah utara desa. Danau itu terhubung dengan air terjun yang berbahaya dan juga sungai-sungai kecil. Mendapatkan air berarti ujiannya adalah memancing. Kamu harus pergi ke utara dan memancing ikan. Kali ini, Lin Xiao yang terkejut. Dia tidak pernah memancing di masa lalu karena sungai kecil hampir tidak berisi ikan. Jika dia ingin memancing, dia harus berjalan lebih dari 2 jam ke utara, yang juga jauh dari desa. Itu dianggap sebagai daerah berbahaya. Su Han menyeringai saat berpikir Lin Xiao harus pergi sendirian ke tempat itu. Dia menunjuk ke keranjang di samping. Kamu harus pergi. Jika kamu terlambat, kamu tidak akan bisa kembali sebelum terlambat. Dan tidak ada yang mau tinggal di luar desa saat malam tiba. Melihat keranjang itu, Lin Xiao mengangguk. Berapa banyak ikan yang harus saya dapatkan agar saya dianggap lulus ujian? 1 sudah cukup. 1. Lin Xiao merasa mereka menghinanya jika mereka hanya meminta 1 ikan. Siapa yang mau melakukan perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan 1 ikan yang hampir tidak bisa mengisi perutnya? Mungkin karena ekspresi wajahnya begitu jelas, seorang penduduk desa mengingatkannya. Tidak mudah menangkap ikan di daerah ini, Xiao Xiao. Bahkan setelah menunggu berjam-jam, kamu bahkan mungkin tidak mendapatkan 1 ikan pun. Oh, cukup benar. Penduduk desa di sini hampir tidak punya ikan. Sebagian besar waktu, daging yang mereka miliki adalah daging kelinci atau hewan lain yang berhasil mereka buru. Adapun ikan, mungkin dianggap tenang karena danau itu jauh. Sungai kecil tempat mereka sering mengambil air hanya akan cukup bagi mereka untuk minum dan mencuci setiap hari. Jika mereka ingin memancing di sana, mereka mungkin mengharapkan keajaiban karena tidak ada ikan yang lewat. Aku akan pergi sekarang. Lin Xiao bergegas keluar dari area regu berburu dan berlari ringan.
Kecepatannya telah meningkat sejak dia naik ke peringkat 5 latihan tubuh, jadi dia mungkin bisa menyelesaikannya lebih awal. Ops! Desir. Lin Xiao mengganti gerakan tubuhnya. Dia melihat Sukin sedang berjalan ke area regu berburu. Wajahnya memerah ketika dia menyadari bahwa Lin Xiao hampir menabraknya. Perhatikan kemana kamu pergi, idiot. Aku bisa mengatakan hal yang sama padamu. Lin Xiao balas berteriak. Dia melambaikan tangannya. Aku sedang terburu-buru, maaf. Anda. Bahkan tidak ada tanda-tanda penyesalan dalam nada bicara Lin Xiao. Sukin memelototi pemuda itu lalu berbalik. Dia punuk marah secara internal karena dia selalu membenci kenyataan bahwa Lin Xiao adalah satu-satunya yang berani mengabaikannya di desa ini. Ketika Suhan melihat Sukin, garis-garis gelap di wajahnya menghilang hampir seketika. Dia dengan cepat pindah dan tersenyum cerah. Sukin, apa yang bisa saya bantu? Sukin mengangkat kepalanya untuk melihat wajah Suhan. Melihat wajahnya yang menjilat, dia merasa jauh lebih baik. Segalanya seharusnya seperti ini. Saya. Mereka berdua berbicara sedikit sebelum melanjutkan perjalanan mereka sendiri. Desir. Lin Xiao bergegas melewati hutan sambil memastikan bahwa dia tidak menemukan binatang apapun. Bepergian sendirian di hutan itu berbahaya. Hampir tidak ada kepastian bahwa mereka akan keluar hidup-hidup begitu mereka sampai di hutan utara. Keberuntunganku selalu sangat buruk, pikir Lin Xiao pada dirinya sendiri. Tapi dia juga penasaran dengan Danau Utara. Karena ujiannya hari ini ada di sana, tidak ada salahnya dia memeriksa area itu juga. Tentu saja, hanya jika masih ada cukup waktu tersisa. Desir. Aku masih bisa pergi lebih cepat. Mata Lin Xiao berkilau saat dia mengerahkan lebih banyak kekuatan ke kakinya. Ini adalah pertama kalinya dia menguji kecepatannya karena dia jarang keluar desa selain pergi ke gunung yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Sejauh ini, Lin Xiao baru menyadari bahwa kecepatannya telah tumbuh jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ketika dia mencapai peringkat 6 nanti, apakah dia akan menjadi lebih cepat? Lin Xiao sangat ingin mencari tahu tentang itu. Guyuran. Brur. Suara air terjun memasuki telinganya. Air terjun itu terletak tidak jauh dari danau tempat air itu berasal. Sedangkan untuk telaganya sendiri, konon di telaga tersebut terdapat sumber air sehingga airnya tidak pernah habis. Lin Xiao tidak pernah mendapat pendidikan yang layak tentang geografi, jadi dia tidak peduli tentang itu. Asteris berdesir. Melewati semak-semak terakhir, Lin Xiao tiba di tepi danau. Di depannya ada sebuah danau besar yang bisa disalahartikan sebagai laut. Sisi lain sangat jauh sementara permukaan airnya sangat jernih. Itu terlihat sangat indah dengan tidak ada yang bisa menandinginya. Hehehe, aku sudah sampai. Sekarang waktunya memancing. Lin Xiao dengan bersemangat berjalan di dekat danau. Dia melihat ke dalam air dan memperhatikan bahwa dasarnya dapat dilihat dengan jelas. Tidak ada ikan yang terlihat di matanya. Tunggu sebentar. Pertama-tama, bagaimana cara memancing? Bab 15, Memancing. Lin Xiao menatap danau di depannya dengan ragu. Dia tidak tahu cara memancing dan jelas, tidak ada yang bisa dia tanyakan di tempat ini. Jika saya tahu saya akan bingung, saya akan meminta petunjuk dari penduduk desa. Tetapi sebagian besar penduduk desa juga tidak pernah mendapatkan tes ini ketika mereka ingin bergabung dengan regu berburu sebelumnya. Ada berbagai ujian dan yang paling mudah bagi mereka adalah berburu kelinci. Mereka yang mendapatkannya selalu menangis bahagia karena pada dasarnya itu adalah kelulusan yang pasti. Regu berburu adalah satu-satunya yang dapat meninggalkan desa secara berkelompok dan membantu memberikan kontribusi. Selain itu, mereka dapat menyimpan setengah dari apa yang mereka dapatkan untuk diri mereka sendiri, yang merupakan tawaran yang paling menggiurkan. Tidak ada yang akan menolak makan daging. Lin Xiao melihat ke danau di depannya dan kemudian ke keranjang di depannya. Ia mengernyitkan alisnya lalu memilih untuk terjun saja ke danau setelah meletakkan keranjangnya di pinggir sungai. Guyuran. Wah, ini lebih dalam dari yang terlihat dari atas. Menggerakkan tubuhnya sedikit, Lin Xiao memperhatikan bahwa air hanya setinggi caturnya. Dia melihat sekeliling lalu menyelam sedikit. Ada banyak ikan, tetapi letaknya jauh dari posisinya. Bagaimana saya harus menangkap mereka? Jebak mereka dengan keranjangnya.
Yah, itu mungkin berhasil jika keranjang itu dirancang seperti itu, tetapi Lin Xiao tidak berpikir itu benar-benar dirancang seperti itu. Keranjang besar itu akan sulit dibawa kemana-mana ketika dia berada di dalam danau. Jadi, dia pasti tidak bisa menggunakan rencana itu. Saatnya untuk metode lain. Lin Xiao berdiri tegak dan mulai berjalan berkeliling. Dia bisa merasakan bahwa bebatuan di dasar danau tidak rata. Rasanya aneh berjalan di dalam air, tapi dia segera terbiasa dengan sensasi baru itu. Bagaimana kalau aku menghapus kehadiranku dan membiarkan ikan-ikan itu mendekatiku? Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sejujurnya, Lin Xiao tidak pernah mencoba untuk menghapus kehadirannya sebelumnya, jadi dia tidak yakin bagaimana melakukannya. Namun, ikan-ikan itu pasti terlalu jauh dan setiap kali dia terlalu dekat, mereka akan lari. Bagaimana dia bisa mendapatkan ikan seperti ini? Sambil menahan napas, Lin Xiao mengendurkan tubuhnya dan kemudian tenggelam ke dalam air sekali lagi. Dia bisa menahan napas selama beberapa menit, jadi tetap seperti ini di dalam air tidaklah sulit untuk waktu yang terbatas. Dengan mata masih terbuka, Lin Xiao bisa melihat dunia laut yang indah di hadapannya. Semuanya jelas sampai jarak jauh. Ikan-ikan berenang bebas tanpa rasa takut sementara dasar danau terlihat dipenuhi bebatuan dengan berbagai bentuk dan warna. Menjelang tengah, dasar danau semakin dalam hingga biru tua dan tidak ada lagi yang bisa dilihat Lin Xiao. Dia juga tidak ingin tersesat di danau besar ini, jadi dia tidak akan mencoba menjelajah lebih dalam. Ada beberapa ikan tidak jauh darinya. Perlahan tapi pasti, Lin Xiao berjalan ke arah mereka. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dia tidak membuat suara dan tubuhnya benar-benar rileks. Ikan-ikan itu sepertinya tidak menyadari kehadirannya saat Lin Xiao mengangkat tangannya perlahan dan guyuran. Aku gagal di saat-saat terakhir, Lin Xiao terbatuk dan menatap tangannya yang kosong. Ketika ia mencoba menangkap ikan tersebut, tiba-tiba ikan tersebut bergerak, sehingga ia gagal. Namun, sekarang dia tahu metode ini berhasil, Lin Xiao sangat ingin mengujinya lagi. Mari coba lagi. Bernapas dalam-dalam, Lin Xiao menahan napas dan tenggelam ke dalam air sekali lagi. Dia mengikuti langkah yang sama seperti sebelumnya sambil tetap berhati-hati agar tidak mengejutkan ikan. Dengan mendekati mereka, dia dapat memanfaatkan kecepatannya untuk menangkap mereka saat mereka tidak memperhatikannya. Guyuran. Hahaha, aku punya ikan. Lin Xiao dengan senang hati pindah ke pantai dan menyimpan ikannya. Dia mendongak dan melihat bahwa matahari masih di atas kepalanya, sebenarnya agak ke timur. Masih ada lebih dari cukup waktu baginya untuk bermain-main di air. Kita bisa menyimpan setengah dari hasil kita. Memikirkan aturan regu berburu, yang juga diterapkan pada ujian, Lin Xiao menyeringai. Biasanya, mereka hanya mendapatkan sedikit daging, tapi karena dia sudah ada di sini dan tahu cara memancing. Waktu untuk mendapatkan banyak ikan. Guyuran. Masuk ke air sekali lagi, Lin Xiao melanjutkan dengan menggunakan metode yang sama yang telah dia latih berulang kali untuk mendapatkan lebih banyak ikan. Keranjang yang mereka berikan kepadanya cukup besar untuk menyimpan banyak ikan. Wahahaha, aku punya satu lagi. Panggil aku Raja Ikan. Guyuran. Meskipun itu mungkin bukan niatnya, Lin Xiao juga semakin baik dalam menyembunyikan kehadirannya. Dengan membiarkan tubuh dan pikirannya rileks, dia tidak mengeluarkan niatnya dan mengejutkan ikan-ikan. Akibatnya, mereka baru menyadari bahwa mereka diburu ketika sudah terlambat. Wah, yang ini besar sekali. Tergelincir, guyuran. Karena kegembiraannya, Lin Xiao menyelinap ke dalam danau sekali lagi. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.